Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dari salah satu bentuk materi dari persamaan trigonometri bentuk A sin X ditambah B cos X sama dengan C. Apabila teman-teman sekalian diberikanlah sebuah materi ataupun pertanyaan ataupun soal dari bentuk A sin X ditambah B cos X sama dengan C, maka langkah-langkahnya yaitu dengan mengubah menjadi K cos X min alfa sama dengan C, di mana K itu rumusnya yaitu akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat, sedangkan rumus alfa ataupun sudut yaitu tan pangkat negatif 1 A per B, di mana A itu merupakan konstanta dari sin X dan B itu konstanta dari cos X. Kalau kalian masih ingat, rumus tan itu sendiri yaitu sin per cos. Oke, kita lanjut ke bagian sebelah sini. Apabila terletak pada kuadran 1, yaitu semuanya akan bernilai positif. Apabila terletak di kuadran kedua, yaitu sin akan bernilai positif, cos bernilai negatif. Karena kita hanya fokus pada sin dan cos. Apabila terletak pada kuadran ketiga, yaitu tan bernilai positif. Dan apabila terletak di kuadran keempat, cos bernilai positif dan sin bernilai negatif. Kan tadi rumus tan itu sendiri sin per cos. Nah, lalu di sini tan sama dengan sin per cos, berarti sin positif per cosnya itu positif. Berarti terletak pada kuadran ke-1 karena semuanya bernilai positif. Yang kedua itu tan sama dengan sin per negatif cos. Berarti terletak pada kuadran kedua. Yang ketiga itu tan sama dengan negatif sin per cos. Berarti terletak pada kuadran keempat. Dan yang keempat yaitu tan sama dengan negatif sin per negatif cos. Itu terletak pada kuadran ketiga. Mari kita melanjutkan ke contoh soal. Di sini soalnya sin X min akar 3 cos X sama dengan akar 2 untuk X kurang dari sama dengan 360 derajat dan X lebih dari sama dengan 0 derajat. Untuk penyelesaiannya yaitu sin X min akar 3 cos X sama dengan akar 2. Ini sama aja dengan A sin X plus B cos X sama dengan C, di mana A-nya itu sama dengan 1 dan B-nya itu sama dengan negatif akar 3. A sin X plus B cos X sama dengan C, kita akan ubahnya menjadi K cos dalam kurung X min alfa sama dengan C. Di mana rumus memecahkan angka itu menjadi K sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Kita sudah diketahui A-nya itu 91 kuadrat ditambah B-nya itu akar 3 kuadrat. 1 dikuadratkan itu menjadi tetap 1 ditambah akar negatif 3 dikali akar negatif 3 sama dengan 9, berarti akar dari 9 nanti menjadi 3. 1 ditambah 3 sama dengan 4. Akar 1 ditambah akar 3 menjadi akar 4. Akar 4 itu sama dengan 2. Untuk mencari alfanya, kita pindah di sini alfanya. Rumus alfa yaitu alfa sama dengan tan pangkat negatif 1 dalam kurung A per B. Jadi alfa sama dengan tan pangkat negatif 1, di mana A itu tadi 1 dan B-nya itu negatif akar 3.
1 per negatif akar 3 sama aja menjadi 1 per min akar 3, maaf 1 per min 3 akar 3 apabila dirasionalkan. Lalu kita cari alfa yang bernilai 1 per min akar 3 itu berapa, dan 1 per akar 3, maaf 1 per min 3 akar 3 itu berapa. Kalian bisa melihatnya di buku trigonometri, tabel trigonometri. Tan yang bernilai 1 min akar 3 atau 1 per 3 akar 3 itu adalah 150 derajat dan 330 derajat. Di sini ada dua sudut yang kita dapatkan, 150 derajat dan 330 derajat. Mari kita perhatikan di sini. Di sini kuadran 1 itu semua bernilai positif. Di kuadran kedua sin bernilai positif dan cos bernilai negatif. Di 0 derajat, di sini 90 derajat, di sini 180 derajat, di sini 170 derajat. Di kuadran ketiga tan bernilai positif. Lalu di kuadran keempat cos bernilai positif dan sin bernilai negatif. Kan rumus tan itu kan tan sama dengan sin per cos, dimana yang satu ini menjadi sin dan yang cos ini menjadi, dan maaf, yang min akar per 3 ini menjadi cos. Sinnya ini positif dan cosnya ini negatif. Berarti yang tan ini termasuk di kuadran kedua karena sinnya positif dan cosnya negatif. Jadi 150 derajat ini terletak di kuadran 2. Kalau yang 330 derajat ini terletak di kuadran yang keempat. Jadi yang kita ambil itu yang alfa itu 150 derajat. Yang kita ambil itu yang 150 derajat. Nah, kita sudah diketahui alfanya itu sama dengan 150 derajat. Nah, kan tadi kan diubahnya itu kan tadi menjadi K cos X min alfa sama dengan C. K-nya itu 2 dikali cos X, alfanya itu kan tadi 150 derajat sama dengan C-nya itu kan tadi akar 2. Kalau sudah dirubah menjadi seperti ini, dipindah lagi, dirubah lagi. Cos X sama dengan X min 150 derajat sama dengan akar 2. Nah, yang 2 ini pindah ke sini jadi per 2. Atau cos X min 150 derajat sama dengan 1 per 2 akar 2. Lalu cos X min 150 derajat. Nah, 1 per 2 akar 2 itu cosnya berapa? Nah, cosnya itu 45 derajat. Nah, yang 45 derajat ini merupakan alfa. Lalu kita masukkan ke rumus persamaan cos. Nah, rumus persamaan cos itu kan ada 2. Yang pertama itu X sama dengan alfa ditambah K dikali 360 derajat. Nah, yang kedua itu X sama dengan min alfa ditambah K dikali 360 derajat. Di mana X-nya itu merupakan X min 150, berarti di sini X min 150.
Nah, tadi sudut alfanya itu kan 45 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Lalu X sama dengan 45 derajat. Yang 150 ini pindah ke sebelah kanan, berarti jadi plus 150 derajat ditambah K dikali 360 derajat. X sama dengan 45 derajat ditambah 150 derajat menjadi 195 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Kalau sudah seperti ini, kita misalkan di sini ya. Kita misalkan K itu sama dengan 0. Kita misalkan K itu sama dengan 0. Maka X sama dengan 195 derajat ditambah 0 dikali 360 derajat. Berarti menjadi X sama dengan 195 derajat. 195 derajat ini termasuk dalam interval antara 0 dan 360. Berarti ini adalah memenuhi. Lalu pemisalan yang K sama dengan 1 itu menjadi X sama dengan 195 derajat. Untuk pemisalan yang K sama dengan 1 berarti X sama dengan 195 derajat ditambah 1 dikali 360 derajat sama dengan 195 derajat ditambah 360 derajat. X sama dengan 555 derajat. 555 derajat ini tidak memenuhi karena melebihi dari 360 derajat. Bahkan 555 itu sudah di luar interval antara 0 sampai 360 derajat. Lalu kita menggunakan rumus persamaan cos yang kedua, yaitu X sama dengan min alfa ditambah K dikali 360 derajat. Berarti di sininya X min 150 derajat sama dengan, kan tadi alfanya 45, sedangkan sini kan yang persamaan rumus yang cos yang kedua itu kan ada minnya, berarti min 45 derajat ditambah K dikali 360 derajat. X sama dengan min 45 derajat ditambah 150 pindah jadi 150 derajat ditambah K dikali 360. X sama dengan 105 derajat ditambah K dikali 360. Kalau sudah seperti ini, kita misalkan ke K sama dengan 0. Berarti X sama dengan 105 derajat ditambah 0 dikali 360 derajat. X sama dengan 105 derajat. X sama dengan 105 derajat. Dia masih termasuk interval antara 0 sampai 360 derajat. Maka ini termasuk memenuhi. Lalu kita mencobanya dengan pemisalan K sama dengan 1. Berarti X sama dengan 105 derajat ditambah 1 dikali 360 derajat. X sama dengan 105 derajat ditambah 360 derajat. X sama dengan 465 derajat. 465 derajat ini intervalnya di luar 360 derajat.
intervalnya terletak di luar 360 derajat, maka ini tidak memenuhi, disingkat menjadi TM. Stop sampai sini aja, karena apabila seterusnya maka derajatnya semakin bertambah, maka tidak akan memenuhi. Nah, kita dapatkan ada dua himpunan penyesalan, yaitu 105 derajat dan 195 derajat. Jadi ada dua, ini dan ini. Oke, untuk jawabannya, jadi hasilnya yaitu HP sama dengan 105 derajat dan 195 derajat. Untuk soal dari sin X min akar 3 cos X sama dengan akar 2 untuk X kurang dari 360 derajat dan X lebih dari sama dengan 0 derajat. Silakan dicatat dan mohon maafnya kurang dimaafkan. Sekian dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.